diminta oleh saya, tapi memang ya sudah boleh ya dari pihak perawat dari rumah sakit. Minal aidin wal faizin, bung, mohon maaf lahir dan batin. Syab, taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim. Dibuka pertama itu jahitannya itu yang dibuka 11, disisain 2 karena masih kurang longgar. 2 hari kemudian baru dibuka habis, total 13 jahitan. Assalamualaikum orang teraniaya. Waalaikumsalam orang yang terfitnah senjata api. Kalau kita merasa dicemarkan nama baiknya, kalau kita merasa dizolimi, kita merasa dianiaya, dan seterusnya, laporkan ke pihak yang berwajib. Begitu. Ini enggak ada yang aniaya, kadang-kadang ya, enggak ada yang zolimi. Tapi teriakannya itu, jeritannya itu melebihi orang yang kematian. Ngelapor nggak mau. Nah, selama ini saya selalu sampaikan, saya dan Bang TJ khusus saya, kita bukan mental lapor. Kalau cuma permasalahan konten, ya. Tujuan kita mengedukasi. Dan kalau ada yang bilang fitnah lah, dusta lah, segala macam, menghina ulama dan sebagainya, laporkan. Kalau saya bukan mental lapor. Lah ini kok mental lapor? Selama ini katanya nggak pernah lapor. Keselamatan saya terancam, ngap. Kalau cuma sekedar kalian bacotin saya di video, sekedar berbalas konten, itu biasa. Kita profesional, kita bukan anak kecil. Kalau masih baper sama medsos, jangan main medsos, jangan nge-YouTube, jangan main Facebook, jangan main IG, jangan main TikTok, pokoknya semua medsos jangan. Kalau lu masih baper. Ya, waalaikumsalam, Kalsel. Jadi selama ini saya mau digimanain pun dikatain Yahudi lah, dikatain komunis lah, dikatain kafir, laknatullah, macam-macam. Biarkan. Saya nggak akan berubah jadi kafir, saya nggak akan berubah jadi Yahudi, saya nggak akan berubah jadi komunis, saya nggak akan berubah jadi dajjal, laknatullah, segala macam, hanya karena komentar. Ngapain saya baper? Tapi ini sudah main fisik. Siap, Bang TJ. Gebukin balik? Enggak, Bang. Kalau kita gebukin balik, apalagi pas malam kejadian, yang kata mereka saya memprovokasi warga ya, mungkin bisa datang ke sini, tanya warga-warga sini, saya memprovokasi atau melerai. Itu. Kalau saya provokasi mungkin bisa jadi kami satu RT masuk Polda semuanya. Kalau saya provokasi. Nah, kita jangan ketika kita digigit anjing, kemudian kita kejar anjingnya, kita gigit balik. Nah, ya. Belum digebukin balik aja kabur, iya. Nah, datangnya itu pas saya sendiri, asli sendiri. Pinggir jalan tapi lagi sepi. Oh, berarti takut ya? Ngap. Gini, ada sedikit yang mau saya jelasin ya. Kondisi takut dengan kondisi merasa keselamatan terancam, kalau menurut saya itu berbeda. Kalau saya takut, dari awal saya nggak ngonten. Saya tidak ngonten. Bahkan jauh-jauh sebelum saya ada pembahasan ataupun permasalahan di YouTube dengan kelompok Habib-Habib ini, waktu masih bahas konten perdukunan segala macam,
Saya sudah tahu kelompok-kelompok yang kalau mereka disentuh sedikit di konten aja, diomongin sedikit, dikomentari sedikit, main persekusi, main rame-rame. Saya tahu itu. Jadi kalau saya takut, saya nggak akan konten. Saya nggak akan konten. Nah, itu beda. Malam tersebut, malam kejadian, saya lari. Awalnya saya tidak lari. Awalnya baik, ya kan. Saya persilahkan duduk. Bahkan bangkunya kan di warung itu bangku panjang, muat 3 orang. Itu berjejer bangkunya 2. Saya bilang ke orang yang datang ini, oknum dari jamaah tablik, rombongan si Umar yang pertama datang. Ustadz, bangkunya kita angkat aja ke depan, biar kita enak ngobrolnya. Jadi hadap-hadapan, jangan samping-sampingan. Saya sambut mereka. Saya pesankan minum ke warung, bukan minuman-minuman ale-ale segala macam, bukan. Saya pesankan minum kopi seperti kopi saya, biar sama. Kalau saya takut, ngapain saya sambut mereka? Jadi itu untuk membantah secara logika pernyataan dari yang katanya kuasa hukum dari pihak si Umar. Katanya kan begitu saya mendengar nama Habib Umar, saya langsung berlari itu. Kalau saya takut, ngapain saya sambut, ngapain saya angkat bangku, ngapain saya persilahkan duduk, ngapain saya pesankan minum kalau saya takut. Sekarang di mana, Bung? Di rumah. Nah, itu kalau saya takut itu. Kita masih ngobrol. Orang yang pertama datang, awalnya pas dia datang, sebelum 2 orang yang rombongan si Umar itu datang, kita baik-baik ngobrol. Nah, habis itu baru rombongan dari mobil si Umar mulai ngajak ribut. Saya berdiri, saya jalan bukan lari. Mau masuk ke rumah, mau bangunin orang tua saya, ya orang tua angkat saya di sini. Mau bangunin karena mereka datang ke kampung orang lain mau bikin onar. Begitu saya jalan, bukan lari ya, jalan. Salah satu dari mereka yang berdiri itu langsung datang nyamperin mau nangkap saya. Saya sendiri di situ. Mereka 6 orang, terus ada mobil. Maka yang saya utamakan adalah keselamatan nyawa saya. Itu nomor 1. Berani boleh, konyol jangan. Jadi kalau mereka katanya datang untuk baik-baik, untuk klarifikasi segala macam, sejak kapan saya buka pintu klarifikasi buat mereka? Sejak kapan? Lihat jejak digital 1 tahun lebih yang lalu. Jangankan untuk bertemu, mereka ngajak live bareng aja saya nggak mau. Karena dulu saya ajak, mereka nggak mau. Mereka menghindar karena mereka terpojok. Mereka katanya mau islah lah ini, saya nggak mau. Live aja saya nggak mau bareng, apalagi mau ketemu. Terus mereka bilang mau klarifikasi. Apa yang mau kalian klarifikasi? Klarifikasi kok ngajak ribut? Terus katanya saya lari nggak ada yang ngejar. Sekampung saksinya. Sampai saya diteriakin maling. Seandainya warga gegabah ketika dengar teriakan maling, kemudian saya di masa, saya tewas, hasilnya apa? Tewas di tangan massa. Na'udzubillah. Tapi warga alhamdulillah nggak gegabah. Warga datang kumpul, mereka tahu saya, mereka kenal saya. Saya bertahun-tahun tinggal di sini. Jadi itu terkait takut ya. Kita berani boleh, konyol jangan. Bentar, saya baca ya dari tadi. Kubis lagi curhat. Iya, lagi curhat sampai curhatnya saya kolom komentar saya tutup. Biar orang nggak bisa komen.
Oke, lanjut ngap. Suara wae, kenapa Pin? Tadi lagi ngobrol bentar. Bahrul Ulum, Assalamualaikum Bung. Sehat selalu ya Bung. Waalaikumsalam, amin. Kami bersama Bung lebih siap, terima kasih. Telinganya gimana Bang? Udah? Alhamdulillah udah mulai sehat. Iya nggak Bang? Udah mulai sehat. Ya kalau bacotnya masih gitu, alamat mati konyol. Nah itu, kalian sendiri menunjukkan pemahaman kalian yang ingin main hakim sendiri. Mau omongannya seperti apapun, ini negara hukum. Ini negara hukum bro. Di medsos, di media ada UU ITE. Berarti kalian nggak menghargai hukum yang ada di negara ini. Kita bikin perlawanan lewat jalur hukum. Lewat jalur hukum. Sudah kuduga, Lubis kagak akan berani lapor. Lapor itu nggak harus keluar-keluar di medsos ngap. Ya. Lapor itu nggak harus keluar-keluar di medsos sampai datang ke Polda, kemudian foto di Polda, kasih lihat HVS segala macam. Nggak harus seperti itu. Ya. Ada apa-apa upload ke medsos, kita nggak harus seperti itu. Ya, nggak harus. Alhamdulillah, visum juga udah. Alhamdulillah. Mana tindakannya, Bung? Kita tunggu. Dari awal tadi saya sudah bilang, kita masih menunggu proses dari pihak berwajib karena masih masa cuti lebaran, kalau tidak salah 7 hari ya, dari hari H selama 7 hari. Ini kita sudah buka jahitan. Mana Bang TIJ yang pengen lihat? Ini Bang, tindik baru saya Bang. 2 kali buka jahitan. Buka pertama 11 jahitan, buka kedua 2 jahitan. Total 13 jahitan. Perkiraan kita waktu itu malam kejadian karena keadaan agak-agak lumayan bisa dibilang kritis, belum sampai kritis lah, tapi nggak sempat ngitung jahitan. Jadi tebakan dari perawat aja, dari dokter yang menangani 6 sampai 10 jahitan. Ternyata pas dibuka kemarin itu kurang lebih 13 jahitan. Telinga aja, kepala aman alhamdulillah. Banyak juga, lumayan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya seluruh Indonesia, terutama ke Bung Lubi Syab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim. Sobeknya kelurus gitu ya Bang. Mulus, sangat mulus. Ya. Sangat mulus. Nah, cuman saya tidak mau membuat vonis sepihak karena ada pihak rumah sakit dan sudah dilakukan visum. Kita percayakan, saya percayakan ke pihak yang berwajib. Nah, jangan ambil kesimpulan sendiri, jangan ambil tindakan sendiri. Apa ada benda tajam pas jatuh? Nggak tahu, Pin. Nggak tahu saya. Nggak tahu saya Bang, decide atau apa nggak tahu saya. Pokoknya kita serahkan ke pihak yang berwajib. Di visum ada, visum di visum. Saya nggak mau melemparkan bola liar, ya, karena kita sudah masuk ke ranah hukum. Minta maaf, saya tetap minta maaf seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Saya minta maaf kepada semua
saudaraku, sahabatku, khususnya yang umat Islam, begitu juga yang non-muslim. Nah, kepada semuanya, saudaraku sebangsa setanah air. Kita itu tidak gengsi untuk minta maaf. Tanpa ada salah pun jangan malu untuk minta maaf, apalagi ada salah. Harus lebih gentle ya. Gara-gara ucapan di mulut jadi kenakan kau. Bukan begitu bang konsepnya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sepihak. Jadi kalau abang mau mengambil kesimpulan berdasarkan analisa abang sendiri sehingga saya yang bersalah, silahkan laporkan ke pihak berwajib. Kan saya selalu katakan, apa-apa yang saya ucapkan, yang saya bacotkan di YouTube, saya siap bertanggungjawabkan dunia akhirat, tanggung azab, tanggung laknat, tanggung kualat. Begitu. Laporkan. Kalau menurut Anda ada perkataan saya yang menyalahi aturan yang ada di negara ini. Jadi kalau mau menarik kesimpulan itu, tarik ulur itu sampai ke pangkal, jangan nanggung ngap. Jangan nanggung. Semuanya, tarik semuanya sampai ke awal. Karena tidak ada reaksi kalau nggak ada aksi duluan. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Begitu. Nah, jadi kalau mau dirunut dari awal, semua rentetan alur peristiwanya semua masih ada di konten saya, nggak ada yang saya hapus. Mulai dari yang berawal dari donasi atas nama TIJ dulu. Itu. Jadi laporkan aja. Laporkan. Kalau mau mengusut dari awal, laporkan. Gak apa-apa, semua nanti bakal terlibat, bakal kelihatan. Dari mana asal muasal masalah ini. Nah, walaupun mungkin di channel-channel mereka videonya udah banyak yang hilang gitu kan. Tapi kalau di YouTube saya, alhamdulillah itu nggak ada. Nggak ada yang dihapus. Di belakang layar aja, Bung. Ya berawal dari situ kan. Kalau kita mau tarik ke dasar banget, bahkan jauh-jauh sebelum si Umar terlibat. Nah. Di BL masih lengkap, masih. Nah, live bertiga waktu itu kan masih. Ratusan ribu yang nonton. Filenya masih ada. Jadi kalau mau dirunut dari awal silahkan. Nah, kalian laporkan, nanti diperiksa oleh penyidik semuanya. Tapi kalau di mereka saya yakin udah banyak video yang dihapus. Di saya satu pun enggak. Assalamualaikum Bung Lubis, Tangerang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lu pikir bis, berapa banyak ulama yang lu hina. Coba lu pikir siapa ulama yang saya hina. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Siapa? Rizik Bahar. Mana penghinaannya? Saya ngupload video Pak Rizik, saya re-upload. Yang dia ngatain lonte. Terus kalian bilang saya menghina. Di mana penghinaannya? Kalau menghina laporkan. Gampang. Laporkan. Jadi gini ya guys ya, gini. Kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini bukan sebuah negara yang menerapkan hukum rimba.
Bukan. Kita punya hukum di negara ini. Ada aparat yang berwajib, pihak kepolisian, ada pengadilan. Itu. Jadi jangan memvonis sesuatu itu bersalah menurut kehendak nafsu kita. Tapi menurut aturan hukum yang berlaku di negara ini. Perkataan yang begini. Menurut saya itu salah. Ya itu kan menurut nafsumu. Menurut keinginanmu. Saya kasih satu contoh. Yang mana kejadian tersebut terjadi beberapa hari sebelum kejadian yang menimpa saya. Ya. Seseorang yang memprovokasi warga kampung sini, rombongannya Umar itu di video mereka, yang video kedua yang ada kuasa hukumnya di situ, mereka yang pegang surat buku itu, HVS itu, orangnya ada di situ yang paling pinggir, baju oranye. Nah, orang itu mengatakan kepada orang-orang di sini kalau saya ini orang yang membahayakan. Katanya saya membahayakan dan harus diselesaikan. Ingat, diselesaikan. Nah, sekarang saya bahas sedikit. Kata dia, Lubis itu orang yang membahayakan. Anda silahkan datang ke kampung ini. Data semua warga sekampung ini, di kampung ini terdiri dari 2 RW ya Pak. 2 RW 6 RT. Saya tinggal di sini sudah 2 tahun lebih. Coba data satu-satu, ada nggak orang yang merasa terancam dengan keberadaan saya di sini? Karena kata dia saya membahayakan. Ada acara-acara di kampung ini kita hadir, diundang kita hadir. Saya nggak tahu letak bahayanya di mana. Di masjid kita sholat berjamaah, walaupun saya nggak 5 waktu berjamaah. Jumatan kita Jumatan, diminta ngisi khutbah. Diminta ceramah Isra Mi'raj, ceramah. Acara kita hadir, tahlil segala macam, tahunan segala macam. Entah di mana membahayakannya.